Musik. Oke, selamat datang kembali di channel yang tidak pernah bergengsi dan tidak pernah dinanti-nanti. Di mana lagi kalau bukan di Musik. Mantap. Mantap. Kali ini lihat, gue lagi sama siapa? Sama Simon. Yoi. Tato. Simon Tato. Wah, ini mungkin teman-teman bakalan heran ya kan. Tuh, Busi kenapa jadi wawancarain Simon nih gitu kan? Pasti gitu kan? Karena apa? Memang teman-teman mungkin kenal sama Simon itu tahunya udah di bidang seni dia. Tato ya kan, lukis segala macem lah istilahnya. Pokoknya di bidang seni aja intinya. Seni apa ya? Berarti kalau kayak gini, Seni tato. seni tato. Iya. Kayak lukis apa sama juga seni rupa. Seni rupa kayak gitu. Nah, ini kenapa banyak orang yang nggak tahu bahwa Simon ini adalah bagian juga dari musisi gitu. Bagaimana nih ya kan, penasaran, kita tanya aja langsung. Ki, katanya pernah main musik. Main musik mah pernah. Iya. Namanya gitar-gitar. Iya. Ya lagi zaman gua kuliah sih ya tahun 97 98 gitu ya. Tapi gua lagi masih kuliah lagi di Jogja. Di Jogja itu gua kuliah. Jadi main musik itu dulu main hardcore karena main hardcore. Jadi di situ itu gua lagi main hardcore, gua seneng aja genre-genre hardcore. Cuma di situ yang pogonya itu kan ada anak-anak punk. Jadi gua kayak merasa seneng aja gitu ngeliat anak punk gitu, stylenya, iya. Akhirnya di situ sama anak band gua itu di Jogja itu ya gua kolaborasi lah ya. Iya. Punk hardcore gitu, hardcore gitu lah. Jadi wah asik juga nih. Jadi gua ngikutnya style ke style punk. Gitu. Tapi main musik hardcore. Tapi Karena, sejalur juga memang ya hardcore sama punk mah. Iya. karena ya seneng genrenya aja. Hardcore itu genrenya apa. Berapa lama lu main musik itu? Ya semenjak pas kuliah aja. Ya. Jadi karena pas kuliah kan emang sibuk di tugas-tugas gua di seni rupa gitu ya. Jadi nggak kalau pikiran buat main musik. Gitu. Jadi nggak bisa fokus lagi lah ke musik ya, istilahnya mungkin musik itu jadi buat hiburan atau selingan di saat kita lagi udah selesai tugas, kita main musik lah gitu ya. Berarti main musik itu setelah balik ke Cikarang nih? Pas balik di Karang ya karena masih ada tugas-tugas di kuliahan juga sih. Jadi, masih tetap ya. Jadi ngeliat anak-anak gua pada ngeband. Ya jadi gua ngebackingin aja sih. Ya walaupun bandnya itu nggak terkenal. Ya benar. Jadi ya karena buat hiburan aja untuk melampiaskan ibadah kita orasi ya gitu, karena di punk itu kan emang buat orasi. Benar. Tapi kita ngomongin stylenya punk ya, mungkin orang-orang banyak ngelihat gini ya, orang-orang lihat style punk itu urakan ya kan, terus gitulah mungkin karena ngelihat sudut pandang dari orang-orang yang di jalan gitu. Padahal kan kalau punk itu jangan salah ya, punk itu stylenya itu nggak murah gitu. Wah, dari Jangan outfitnya itu gila. Kita jangan ngelihat buluk si jaketnya nih ya. Kalau kayak jaket lepis contoh kayak dari Simon yang pakai ini. Wes, nih kayak ginian aja nih. Ini apa pernik namanya ya? Apa namanya? Spike. Nah, ini ginian satunya udah berapa duit? Iya. Dikali yang nempel sejaket berapa? Nah, belum emblem, ya kan, segala macam, belum harga jaketnya, ya, belum celana dalam, iya, jangan dikira, kita kalau ngebahas sepatunya aja, anak-anak punk tuh gila itu, tergantung dari kulitnya. Lah, ada kulit soang, iya, lu mau pakai kulit apa, itu harganya itu. Iya benar, istilahnya, halnya banyak juga buat aksesoris rantainya juga kalau tergantung berat ya, kalau semakin berat itu berarti mahal. Nah ya benar, itu jalannya kayak begini nih. Iya. Nah di musik nih sekarang kan lu bahkan bisa dibilang udah fokusnya ke tato ya kan, fokus nih sama tato. Tapi kalau yang gue lihat itu nggak pernah lepas juga sama dunia musik walaupun lu ditato.
setiap acara musik, mau setiap teman-teman musik lagi kumpul, lu pasti ada tuh, gitu. Istilahnya support itu besar juga buat teman-teman musik gitu kan. Orang-orang ini cuma ngeliatnya Simon metato bidangnya gitu kan, tapi nggak tahu latar belakangnya ternyata kan Simon juga pemusik, pemain musik juga. Cuma karena memang ada alasan tertentu yang nggak bisa diterusin kan buat di musik gitu kan. Sama aja ini juga musisi gitu kan. Apalagi ditambah seniman luar biasa. Gitu. Nah, kita bahas tato dah, Ki. Cerita-cerita menarik lu di tato, dah pengalaman lu selama lu nato dah istilahnya. Selama lu nato nih, pengalaman kayak apa ya? Entah lucu kah? Entah ekstrim kah gitu kan. Ya pokoknya gitu-gitu lah pengalaman lu tato lah. Oh, maksudnya lu di bagian frontal kayak gitu ya. Kayak gitu. Kayak gimana? Rasanya Karena gimana? Selalu orang tuh bilangnya itu pasti dibilang seniman tato itu menang banyak. Ya kan? Iya benar. Kalau udah masalah ke situ udah pasti meledak. Meledak, udah pasti. Gila tuh Simon tato di mana tuh? Oh, tuh bagian itu. Padahal itu sebenarnya mah kita berkarya itu kan profesional. Benar, gitu. benar, Jadi benar, benar. Jangan pernah berpikiran yang negatif karena emang kita buat berkarya fokus di karya profesional untuk buat suatu karya, yaitu tato misalnya. Kalau untuk namanya insting profesional ya mungkin yang lihat aja, pikirannya udah negatif. Benar. Kalau si seniman tato ya fokus lah, iya. Gitu. Iyalah, mungkin ya karena yang beranggapan kayak gitu kan orang-orang cuma Awam ya. orang awam, ya kan ngeliatnya, berhadapan langsung nih sama istilahnya, waduh gitu kan. Wadidaw, buset, mana tahan kita istilahnya kan. Kalau orang awam ngeliatnya begitu, tapi kan kalau kita seorang profesional di tato ya istilahnya udah ngebodoh udah nggak ngelihat lagi nih medianya apa gitu kan, maksudnya kan di bagian apa medianya gitu. Pokoknya gue harus dapetin karya yang bagus, hasil yang bagus buat kepuasan si konsumen ya, kayak gitu ya. Kalau masalah tingkat kesulitan itu ya tergantung si skill senimannya. Ya. Benar. Walaupun mau di bagian belah mana, bagian belah yang agak gemeter atau bagian kayak gimana, kalau kita skill bisa berkarya atau menggambar ya itu biasa aja gitu. Jadi ya itu sih nggak ada namanya wah bagian ini mah susah nih, bagian ini susah. Ini ya kalau kita punya skill ya bisa, karena kan seniman itu kan di tato itu kadang-kadang ada yang namanya menjiplak. Tapi kita itu pribadi itu si seniman itu emang harus bisa namanya freehand. Freehand itu gambar langsung. Itu harus minimal bisa itu aja dulu dan selalu bikin sketch-sketchan berkarya. Ibaratnya hasil dari tangan sendiri. Freehand namanya. Karena mungkin buat ngadepin kendala kayak mungkin nggak semua seniman-seniman tato yang istilahnya punya printer atau kendala printer rusak atau jauh dari akses istilahnya buat printer gambar ya Ki ya, atau nggak punya printer lah ya. Intinya nggak ada printer lah gitu kan, nggak ada printer. Sedangkan kan orang taunya kalau mau tato kita harus cetak gambar nih di thermal dulu nih ya, si customer datang ya gitu. buat mempermudah si gambar itu nempel di sini, kita tinggal ngikutin lah. Nah di saat kalau kendala si itu nggak ada, si customer cuma bawa gambar, otomatis kan kita harus gambar sendiri langsung kan. Gambar cuma hanya customer datang, bang pengen gambar ini. Jadi kita berarti berhubung kita misalnya si seniman tato itu nggak ada printer atau printernya jauh atau kayak gimana, ada kendala-kendalanya, jadi kita udah emang punya skill gambar, jadi nggak terlalu sulit gitu. Jadi, udah biasa nggambar kayak gitu. Jadi makanya intinya si seniman tato itu emang harus bisa skill, bisa ngegambar aja dulu gitu kan. Jadi kita punya insting freehand-nya itu bisa enak gitu. Jadi kalau namanya situ kan ya, kalau untuk balik lagi ke dunia musik, kenapa gua ditato tapi gua masih ke musik, karena emang kalau ditato kalau tanpa musik itu nggak enak, nggak asik pokoknya lah. Jadi kenapa gua selalu support kalau ada acara event tato atau event-event lainnya, gue selalu support ada bikin stand perform di situ, karena gue selalu buat silaturahmi juga buat teman-teman, ya kan, saudara kita, kawan. Itu yang paling penting dah, silaturahminya dah. Karena penting juga silaturahmi itu, karena buat rezeki kita juga. Rezeki juga dari situ. Gitu. Saat ada event kayak gitu kan, seenggaknya gue anak band nih,
ada Bang Simon, ada Kang Tato, tatoin gua dong kayak gitu. Berapa gitu. Iya. Berarti kan itu ada rezeki juga kan, dengan gua silaturahmi ada rezeki, karena dari teman juga rezeki kita. Kalau Benar, kita benar. nggak silaturahmi, masih kita di rumah aja. Iya. Nah, gue juga penasaran ini sih. Gue ngeliat kan lu sering banget nih natoin di area muka nih. Ya kan banyak nih sekarang gue lihat orang-orang tuh punya tato di sampai di bawah mata. Pokoknya area muka lah. Kalau gue sih nggak nanya ke orangnya yang ditato ya udah pasti rasanya nggak karuan. Tapi buat si yang natonya sendiri nih kayak lu Gi, lu kan pasti punya lu. Nah, gue tanyanya gini dah. Pertama kali lu bikin natoin orang di muka, Biasa aja sih, karena emang kita udah biasa ya? gambar. Cuma gini loh, bedanya itu kan dia area sensitif ya. Itu emang jangan sampai terlalu dalam. Kayak gimana? Emang harus bener-bener kalau lu mau tato harus di tempat yang profesional. Resikonya tinggi loh, banyak urat ini di sini, Iya, ya kan? itu resiko lu mau tato di mana gitu. Daerah sensitif. Sama juga kita kalau daerah-daerah yang frontal itu juga sensitif. Karena apa? Lu biasa nato di bagian sini, itu biasa. Cuma kalau udah bagian ke wanita, ibaratnya ke bagian frontal, itu juga tadinya lu bisa gambar, lu jadi malah nggak bisa gambar. Karena apa? Karena jiwa lu bukan karena karya, karena apa? Nafsu. Jauhkan kata nafsu. Karena kita betul profesional buat hasil karya seperti itu. Iya. Karena semuanya juga kita melihat hasil karya, walaupun di dunia musik, di dunia tari, di dunia seni apapun, karena kita semuanya itu mempunyai jiwa seni. Benar. Jangan lu bilang, gue nggak punya jiwa seni, gue bisa musik itu seni. Dan lu nggak bisa musik, gue nggak punya jiwa seni, kata siapa? Lu itu punya jiwa seni, lu bergerak aja itu seni gerak. Lu ngomong itu udah punya seni suara. Nah, itu semua kita dalam kita bergerak sedikit pun itu kita udah punya jiwa seni. Seni gerak, seni suara, seni lihat. Benar. Mantap banget lah istilahnya. Nah inilah yang sisi lainnya Simon yang nggak kalian tahu istilahnya gitu kan. Pasti gue yakin pasti bakal banyak banget yang lagi kok Simon gitu kan begitu ya. Simon kan ditato jangan salah, karena memang kenapa? Memang gue lihatnya Simon tuh selalu support, bukan hanya di bidang musik ya, semua kalau menurut gue sih. Kalau Simon semua itu dia support istilahnya, selagi semua itu hal baik lah intinya kan ya. Dan sifatnya kan kalau Simon ini nggak mau mutus silaturahmi, makanya kayak gua ngadain acara ini juga istilahnya tujuannya kayak gitu sih, biar bisa silaturahmi ke orang-orang yang memang udah lama gak ketemu, yang istilahnya kita nggak tahu kabar gimana gitu. Mungkin dengan jembatannya nih, dengan acara ini gitu kan, kali yang sibuk ya, saya mau ada acara begini-gini nih istilahnya, mau nyempetin kali gue masuk no Yusuf istilahnya. Gitu, jadinya kan semangat gitu. Dan mudah-mudahan juga jadi kayak teman-teman terdorong juga buat istilahnya, buat terutama untuk yang seni atau di musik ya, jadi semangat lah bahwa karena banyak orang-orang yang udah nggak kelihatan lagi di musik, yang tadinya mungkin mereka musisi atau band gede yang udah nggak lagi eksis, ternyata di belakang itu masih support kita gitu dah istilahnya. Karena kita juga semuanya kan mempunyai skill masing-masing gitu. Karena beda-beda. Wah, gue bisa nato, tapi gue belum tentu bisa itu gitu. Lu bisa itu juga, lu belum tentu bisa ini. Gitu. Iya. Masing-masing punya kekurangan. Mungkin lu bisa ini itu gitu. Ini itu pakaian bini nggak ada yang utuh. Iya kan? Ntar ini gitu. Terkentut ya. Aduh, sebenarnya masih pengen banget gue ngobrol panjang ya, pengen banget sebenarnya, karena seru banget ya kalau udah ngobrol-ngobrol silaturahmi kayak gini tuh, pengennya terus aja gitu kan. Cuma kan ya karena masih banyak hal lain yang harus dikerjakan. Kayak Simon juga istilahnya makasih banyak nih udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya. Gua juga udah terima kasih, gua tiba-tiba didatengin, gua ditanya-tanya ya dengan senang hati, karena emang kita silaturahmi itu penting. Ya karena memang belusukan gitu, kita nggak pakai ngabarin. Iya, kesono nih, udah lama nih nggak kesono, hajar gitu. Tadi gua datang ke sini
Simon tuh lagi nato, gua tungguin tadi, cuma gua nggak sempat ambil ininya lah, momennya, karena takutnya si pasiennya risih atau gimana gitu kan. Jadi kita ini aja dulu gitu. Dan ini juga udah ditungguin, di luar tuh udah ada yang nungguin gitu, mau garap lagi gitu. Jadi buat teman-teman sampai di sini dulu. Ketemu lagi lain waktu. Ingat, jangan pernah lu subscribe, jangan pernah lu like, share, janganlah. Pokoknya pencet lonceng. Iya, cukup Iya. itu. Gitu Karena kan. dengan support dengan dari lo juga, gua juga bisa namanya terus berkarya. Nah, betul gitu. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Bursi.